Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Dimas Aditya Bastian, mahasiswa mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata, akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Pemasaran Pariwisata. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara memasarkan objek wisata. Cara memasarkan objek wisata yaitu yang pertama, perbaiki akses infrastruktur dan juga fasilitas. Yang kedua yaitu kerjasama dengan perusahaan atau instansi terkait. Yang ketiga yaitu memakai jasa iklan. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. Dan yang kelima, membuat website dan juga memanfaatkan media sosial. Pertanyaan kedua yaitu apa tujuan pemasaran pariwisata? Tujuan pemasaran pariwisata yaitu untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah. Tujuan wisata dalam beberapa tingkat baik lokal, regional maupun nasional, dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang, wisatawan lebih lama tinggal, dan wisatawan lebih banyak menghabiskan uangnya. Pertanyaan ketiga yaitu strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata. Strategi pemasaran destinasi pariwisata ada 4 macam, yaitu segmenting dan targeting, positioning, branding, dan juga selling. Pertanyaan keempat yaitu langkah-langkah implementasi strategi pemasaran yang tepat adalah ada 8 implementasi strategi pemasaran yang tepat. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan anggaran. Yang kedua, tentukan satu kanal media sosial utama. Yang ketiga, terapkan konten marketing. Yang keempat, gunakan sosial media ads. Yang kelima, bangun relasi. Yang keenam, melakukan segmentasi pasar. Yang ketujuh, menentukan target pasar. Dan yang kedelapan, market positioning. Pertanyaan kelima yaitu apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata. Industri pariwisata sendiri dibagi secara garis besar dan akan menjadi 3 jenis industri, yaitu yang pertama yaitu premier industri atau utama, yang kedua ada sekunder industri atau perdagangan, dan yang ketiga ada tertier industri atau jasa. Pertanyaan keenam yaitu apa itu bauran pemasaran pariwisata? Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitikberatkan pada kualitas objek wisata yang dapat diukur dengan tujuan variabel yaitu produk, price, promotion, place, people, physical advance, dan juga proses. Pertanyaan ketujuh adalah apa hubungan hotel dengan industri pariwisata? Hubungan antara industri perhotelan dengan sektor pariwisata adalah hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Hotel memerlukan wisatawan yang mengunjungi objek wisata sebagai calon tamu yang menginap dan memberi pendapatan pada hotel. Bila suatu objek wisata terkenal dan ramai dikunjungi, maka hotel di sekitarnya juga akan banyak diinapi. Pertanyaan ke-8 yaitu apa saja contoh strategi pemasaran? Berikut adalah beberapa jenis strategi pemasaran yang sering digunakan. Yang pertama yaitu iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Harga yang dibayarkan biasanya ditentukan melalui negosiasi antara marketer dan penyedia ruang iklan. Yang kedua yaitu pemasaran media sosial. Ada banyak orang aktif menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial juga mudah digunakan, irit biaya, dan bisa menyasar banyak target sehingga strategi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan. Yang ketiga adalah earned media atau public relation. Earned media merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah, seperti testimoni media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut, atau bisa disebut word of mouth, membicarakan produk melalui televisi atau radio, dan sebagainya. Pertanyaan ke-9 adalah apa saja strategi e-commerce? Yang pertama, masing-masing perusahaan harus memiliki dasar yang dapat dicapai. Di antaranya B2B atau business to business, B2C atau business to consumer,
C2C atau consumer to consumer, C2B atau consumer to business, dan B2A business to business administrasi atau C2A consumer to administrasi. Yang kedua yaitu pemasaran influencer. Semua menjadi sangat akrab dengan influencer. Dan pada tahun ini, influencer juga bisa menjadi pekerjaan nyata. Bahkan banyak perusahaan mengiklankan produk mereka di influencer. Sosial media pasti ada persaingan, namun harus fokus pada bagaimana produk atau layanan yang disajikan lebih dari siapapun. Yang ketiga adalah membuat promosi pre-order atau pemesanan di muka. Untuk bisnis dengan audiens yang terus bertambah dapat menggunakan promosi pre-order untuk memulai memesan di muka sebelum merilis produk. Ini adalah cara yang bagus untuk digabungkan untuk memulai hitung mundur di saluran media sosial. Pre-order ini juga sering kali memberi manfaat pada para consumer untuk mendapatkan lebih banyak pembelian. Ini mungkin termasuk diskon untuk pembelian atau pengguna yang hanya ditawarkan untuk pembelian melalui pre-order. Yang keempat, ada memanfaatkan Instagram Stories. Instagram Stories adalah cara bagus untuk mempromosikan produk secara alami melalui storytelling, terutama jika kita memiliki pengikut Instagram yang terus bertambah atau bekerja sama dengan influencer yang dapat berbagi konten dengan audiens yang lebih luas. Pertanyaan ke-10 yaitu, apa itu digitalisasi pariwisata? Digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Pertanyaan ke-11, apa yang dimaksud dengan produk wisata? Produk wisata merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata atau tidak nyata disediakan bagi wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tujuannya untuk berwisata ke tempat wisata.